أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak dilupakan oleh manusia yaitu nikmat tauhid dan sunnah. Mereka menganggap nikmat itu hanyalah nikmat dunia, nikmat diberikan umur yang panjang, dan nikmat diberikan keluarga yang baik. Naam, semua itu adalah nikmat. Namun kenikmatan itu akan berpisah dengan kita. Yang tidak akan berpisah dengan kita kalau kita menekuninya yaitu nikmat tauhid. Nikmat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu nikmat ini diingat-ingat oleh manusia dunia sampai akhirat. Maka kaum mukminin mereka memuji Allah atas nikmat ini di dunia dan di akhirat. Di akhirat nanti orang-orang Islam akan mengatakan ketika mereka sudah masuk surga, wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Para penduduk surga mengatakan segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk sehingga kita sampai ke sini. Sampai ke sini yang dimaksud adalah sampai ke surga. Dan kita tidak akan mengetahui hidayah itu kalau Allah tidak berikan hidayah kepada kita. Bagaimana bentuknya? Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh benar-benar telah datang kepada kita utusan-utusan Allah yang membawa kebenaran. Inilah nikmat sunnah tersebut. Inilah nikmat tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Cukuplah yang menunjukkan akan besarnya nikmat tauhid, kita dibebaskan dari perbudakan kepada makhluk. Entah itu kepada patung, entah itu kepada pohon, entah itu kepada bintang-bintang, atau perbudakan kepada kuburan. Orang yang meminta-minta di kuburan itu mereka sebenarnya diperbudak oleh iblis, oleh syaitan. Sehingga mereka mengagungkan kuburan melebihi daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kuburan itu. Kuburan itu didatangi untuk didoakan kebaikan buat orang yang ada di dalamnya, atau agar kita mengingat mati, bukan untuk mengagungkannya sehingga diibadahi dan disembah. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Nikmat di atas at-tauhid. Nah, kita akan kaji lanjut kitab ini. Kitab Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad, karya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Hudutsus syirik,
terjadinya kesyirikan pertama kali. Kapan terjadi kesyirikan pertama kali? Yaitu di generasinya kaum Nabi Nuh. Dan terjadi kesyirikan itu tidak serta-merta orang-orang langsung meminta kepada Allah melalui berhala, tidak. Tapi melalui proses yang begitu panjang. Yaitu syaitan mengambil kesempatan ketika melihat orang-orang yang hidup sebelum zaman Nabi Nuh itu merasa sedih ketika ditinggalkan oleh tokoh agama mereka. Kesedihan ini dimanfaatkan oleh iblis, laknatullah alaih. Yaitu iblis membisikkan kepada mereka, kalau kalian ingin mengingat perbuatan baik orang-orang soleh ini, maka buatkanlah patung bagi mereka. Walaupun waktu itu belum disembah. Tapi ini yang menjadi sebab utamanya. Insya Allah nanti kita akan baca di sini. Seorang muslim sesudah dia mengetahui kebenaran, dia juga wajib mengetahui kebatilan. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin ditawaqqihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk mempraktekkan keburukan itu, tapi aku mengenal keburukan agar aku menjaga diri darinya. Jadi selain kita mengenal kebenaran, kita juga harus mengenal apa? Kebatilan. Maka dalam doa yang sering dipanjatkan oleh kita, Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan farzuqna ijtinabah. Jadi harus ada timbal balik. Selain kita mengetahui kebenaran, kita juga harus mengetahui apa? Kebatilan. Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi." Dulu manusia mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebenaran. Aku malah bertanya tentang keburukan. Karena aku khawatir akan terjatuh pada perbuatan buruk tersebut. Berapa banyak orang-orang tahu bahwa Islam agama yang benar. Keimanan, rukun iman yang 6 adalah suatu keharusan. Tapi mereka tidak mengenal keburukan. Sehingga mereka tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sekarang kalau kita bertanya kepada orang-orang yang misalnya membela Al-Zaitun misalnya. Ini kita ngomong terang-terangan saja. Ya, inisialnya itu. Jadi kalau ada orang membela Al-Zaitun, kalau ditanya Islam agama yang benar enggak? Ya benar jawabannya. Tapi kalau ditanya tentang apakah Al-Zaitun itu sesat? Enggak. Itu kan jawaban mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal keburukan untuk dijauhi. Mereka tidak pernah diajarkan itu. Bahkan mereka diajarkan semua agama sama. Sehingga terjadilah keyakinan bahwa semua agama itu sama, banyak jalan menuju Roma. Itu dalilnya. Dalil yang paling banter itu. Kalau sudah dipukul pakai dalil sana sini, udah banyak jalan menuju Roma. Padahal dia tidak tahu jalan menuju Roma itu juga ada yang sulit. Ya, coba jalan menuju Roma sekarang lewat Rusia sama Ukraina. Bisa nyampe enggak? Itu urusan dunia, tidak ada kaitannya dengan urusan apa? Agama, urusan menuju ke surga.
Itu menunjukkan mereka tidak mengerti kebenaran. Tidak mengerti apa? Kebatilan. Orang-orang kafir dulu mengenal nggak Allah itu sebagai Rabb mereka? Mengenal. Mereka tahu. Orang-orang kafir itu mengerti Allah adalah Rabb mereka. Tapi apakah mereka mengerti bahwa cara mereka meminta kepada Allah melalui patung dan berhala itu adalah keburukan? Mereka tidak mengerti. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kapan dan bagaimana terjadinya kesyirikan itu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sang kekasih Allah yang udah pasti dia selamat dan tidak mungkin akan berbuat syirik. Dia khawatir sekali untuk jatuh pada perbuatan apa? Syirik. Apa kata Nabi Ibrahim dalam doanya? Rabbi ja'al hadha al-balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Kata Nabi Ibrahim. Padahal dia sudah dapat jaminan keselamatan. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari beribadah kepada asnam. Asnam adalah berhala yang sudah dibentuk. Adapun ausan umum. Di sana ada asnam, ada ausan. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, jauhkanlah kami dari menyembah asnam. Wahai Rabb kami, sungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak dari manusia. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan wajnubni. Ya. Kalimat wajnubni ini adalah kalimat yang dalam. Yaitu jadikan aku di satu sisi yang jauh dan berhala itu sisi yang sangat jauh lagi. Itu Nabi Ibrahim. Ya, berbeda dengan kita hari ini. Tidak tahu ilmunya, yang ada adalah keinginan untuk berwisata di Borobudur, ya kan? Masalah kita. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dijauhkan. Kenapa? Karena ketika melihat patung-patung itu dibuat begitu indahnya, hati kita ini lemah. Kita akan melihat bagaimana indahnya patung itu, bagaimana dibentuk tempat keramat, kuburan-kuburan yang dikasih wangi-wangian, ya kan? Dan hati terbawa di situ. Maka Nabi Ibrahim meminta agar dijauhkan sejauh-jauhnya. Saking takutnya beliau dengan apa? Kesyirikan. Maka inilah yang membuat seseorang itu wajib untuk mengetahui kesyirikan. Agar takut kepada kesyirikan itu dan menghindarinya. Dia harus mengetahui syirik itu. Kemudian dia khawatir jatuh pada perbuatan syirik. Serta dia menjauhinya. Sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa fasyirku huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Kadu'ai wa dhabhi wa nadhar wal istighatsati bi ghairillahi fima la alaihi illallah. Yang kita tahu bersama bahwa syirik itu adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Perhatikan ya. Memalingkan salah satu jenis ibadah. Bagaimana kalau yang dipalingkan itu semua ibadah kepada selain Allah? Kalau ada 1000 ibadah. Dari 1000 itu 999 ibadah atau ditambah 999 setengah. Ada setengahnya lagi. Semuanya untuk Allah. Setengahnya diperuntukkan kepada selain Allah. Setengah dari 1 bukan setengah dari 1000. Maka itu akan membuat semua ibadahnya batal. Contoh mana? Salat misalnya. Anggaplah yang
99 yang setengah tadi adalah sholat. 2 rakaat pertama diperuntukkan bagi Allah. 2 rakaat terakhir untuk berhala. 2 rakaat pertama untuk siapa? Untuk Allah. 2 rakaat terakhir untuk berhala. Maka 2 rakaat terakhir itu membatalkan semua amal yang selain sholat pun dibatalkan. Saking bahayanya perbuatan apa? Syirik. Orang meremehkan perbuatan itu. Bahkan ada orang yang begitu sombongnya, tidak usah bahas tauhid dan syirik Pak Ustaz. Kenapa? Karena Pak Ustaz kayak menabur garam di atas laut. Iya, kalau Anda mancing ikan ketika mau dimasak, kasih apa? Padahal seumur hidupnya ikan itu di dalam laut. Tapi dikasih garam juga waktu dimasak. Coba tidak dikasih garam. Istriku ini masak ikan, jangan kasih garam ya. Begitu antum makan hambar. Ya kecuali ikan tuna ya, manis. Tapi tidak asin. Itu menunjukkan bahwa semua alasan mereka ini batil. Semua alasan mereka apa? Batil. Lihat bagaimana sikap Abu Bakar kepada siapa? Umar. Siapa yang lebih bagus tauhidnya, kita apa Umar? Umar. Tapi ada satu sisi perbuatan Umar yang bisa mempengaruhi jiwa manusia untuk diseret kepada perbuatan syirik. Apa itu? Ketika Umar mengatakan kepada orang-orang, siapa yang mengatakan Rasulullah SAW mati, ku potong kaki tangannya. Bagi Umar itu biasa aja. Artinya dia menganggap bahwa ini adalah hak saya berbicara karena dia benci kepada orang munafik. Waktu itu dia benci kepada orang munafik yang gembira ria ketika mendengar Rasulullah wafat. Dan dia tidak mau melihat kegembiraan itu. Dan dia juga saking cintanya dia tidak terima kalau Rasulullah wafat. Nah, sikap Umar ini berbahaya buat kaum muslimin. Maka Abu Bakar datang dan menenangkan Umar, ternyata dia tidak mau. Apa kata Abu Bakar? Ya ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa, wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup, tak akan pernah mati. Lihat bagaimana perkataan Abu Bakar kepada siapa ini? Kepada Umar. Yang sudah disaksikan oleh Nabi SAW, dia punya istana di surga. Ya. Lantainya dari mutiara, temboknya dari kasturi, tiangnya dari emas. Yang Rasulullah SAW mengatakan, saya kira itu untuk saya. Ternyata itu untuk laki-laki dari salah seorang kaum Quraisy, yaitu Ibnul Khattab. Tapi segitunya Umar ada sikap yang dikhawatirkan mempengaruhi jiwa manusia sehingga manusia jatuh pada kesyirikan. Apa itu? Tidak menerima Rasulullah SAW wafat. Padahal waktu itu Umar tidak menginginkan agar orang menyembah Muhammad. Dia hanya ingin mengatakan bahwa Rasulullah itu belum mati. Saking cintanya beliau kepada Rasulullah SAW. Ternyata itu salah. Jadi itu perbuatan apa? Salah. Karena akan menyeret kepada perbuatan syirik. Setahap demi setahap. Sebagaimana tauhid yang kita ketahui juga, kata Syekh di sini, fatauhid wa ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Tentu definisi ini definisi sebagai lawan syirik dalam ibadah. Ya, definisi yang lebih luas seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Syarah kitab Tauhid di awal-awal. Ya, ketika beliau mengartikan apa itu tauhid, yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tauhid itu adalah mengesahkan Allah dengan perkara-perkara yang dikhususkan bagi Allah. Apa itu? Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Berarti
tauhid itu mencakup tiga-tiganya. Nah, karena di sini yang dibahas syirik, Syekh membawakan definisi yang menjadi lawan kesyirikan ini. Bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya. Karena dalam tauhid inilah terjadi banyak kesyirikan. Meskipun dalam rububiyah ada juga kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Ya, di zaman ini masih ada yang berbuat syirik dengan apa? Rububiyah. Seperti penyanyi yang bernama Haddad Alwi. Tahu kan Haddad Alwi? Itu ada nyanyi dari sejak kita kecil dulu sudah ada nyanyi itu. Ya Thaibah, ya Thaibah. Sebenarnya itu nyanyian itu setelah ana lihat ya di syair aslinya itu buatan orang sufi sebenarnya. Buatan orang sufi tarekat yang di bagian nada Ya Ali wa bin Abi Thalib itu sebenarnya ada kata yang dibuang oleh penyanyi. Bahwa orang-orang sufi itu membuat nyanyian Ya Abu Bakrin, Ya Abu Bakrin, Ya Umar, Ya Utsman, Ya Ali wa bin Abi Thalib. Itu lafaz di sebagian lafaz tarekatnya sufi. Indakum minkum masdarul mawahib. Dari kalianlah sumber apa? Karunia. Jadi pembuat syair ini mengatakan dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali lah sumber apa? Rezeki. Nah, si penyanyi karena orang Syiah mungkin, maka disingkirkan 3 sahabat yang mulia itu. Wahai Ali bin Abi Thalib. Di sisi mula sumber apa? Rezeki atau karunia. Ini syirik dari rububiyah apa uluhiyah? Rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Oleh karena itu, kesyirikan juga terjadi pada selain ibadah. Tapi sekali lagi definisi ini dibawakan sebagai lawan daripada pembahasan ini, yaitu kesyirikan dalam ibadah. Tauhid adalah merupakan sesuatu yang telah ada pada diri manusia. Aslinya manusia itu semuanya bertauhid. Nah, sedangkan syirik tamu tak diundang. Wa syirku tari'un alaihi. Syirik itu tamu yang tidak diundang. Manusia asalnya bertauhid. Ya. Sedangkan syirik suatu yang masuk pada diri manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa generasi-generasi awal keturunan Nabi Adam tidak ada yang berbuat syirik satupun. Maka kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah anak cucu Adam yang di awal-awal adalah pembunuhan, bukan kesyirikan. Sebagaimana Allah katakan tentang agama manusia dari keturunan Nabi Adam sebelum terjadinya kesyirikan. Allah katakan, "Kanan nasu ummatan wahidah." Dahulu manusia adalah satu umat, artinya menganut satu ajaran agama. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Di sini ada kalimat yang terbuang. Dan itu disebutkan dalam ayat lain. Setelah kana nas ummatan wahidah, di situ ada kalimat yang tidak tersurat tapi tersirat. Kalimatnya adalah lalu mereka berselisih agama. Dulu mereka satu umat, kemudian mereka berselisih apa? Agama. Karena perselisihan itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Itu dia sebabnya. Jadi pengutusan para nabi dan rasul
yang berdakwah itu karena telah terjadi apa? Kemusyrikan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Dan Allah menurunkan bersama para nabi dan rasul itu kitab yang membawa kebenaran, agar setiap dari para nabi dan rasul itu memberikan keputusan di tengah-tengah manusia tentang apa yang mereka perselisihkan. Dan itu bukan tugas yang mudah. Mudah gak tugasnya? Enggak. Tidak ada yang mudah di situ tugas. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum 'ala al-Islam. Zaman antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 qurun. Di sini terjemahnya agak keliru ini. Bukan keliru, mungkin dia mengikuti abad di abad ini. Sebut 1000 tahun. Karena memang satu abad berapa? 100 kan menurut kita. 100 abad menurut 100 tahun menurut generasi terakhir ini. Satu abad berapa? Berapa tahun? 100. Di sini Ibnu Abbas menyebut kurun, tidak menyebut alfasanawat. Alfasana. Dia menyebut kurun. 10 kurun. Kalau terjemahan yang tepat itu 10 generasi. 10 apa? Generasi. Adam, di bawahnya anak-anaknya, cucunya, dan seterusnya. Jadi 10 generasi dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh sebelum terjadi kerusakan, semuanya satu agama mereka. Semua mentauhidkan Allah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan, inilah yang benar, kata Ibnu Qayyim, tentang makna ayat ini. Dan pendapat ini juga disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Syirik pertama yang terjadi di bumi adalah terjadi pada kaum Nabi Nuh. Saat mereka bersikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Sikap berlebihannya bagaimana waktu itu? Hanya membuat patung, tidak menyembah. Dibuatkan saja untuk dikenang. Mereka mengatakan setelah terjadinya kesyirikan, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan, dan janganlah kalian sekali-kali meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian. Ini yang sudah berkembang nih, berhala yang sudah berkembang. Dan janganlah kalian meninggalkan penyembahan kepada Wad dan Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Nama ini sulit dihafal, iya kan? Sulit karena bukan nama orang Sunda, bukan. Ya. Ini nama sulit dihafal, kecuali antum hafal suratnya, insyaallah hafal namanya. Ini Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ini kalau salah tulis bahasa Indonesia Suwa' ini bisa dibaca Suwe ini. Ya, Suwa' pakai ain. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semuanya ini adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dan ketika mereka wafat, setan membisikkan kepada kaum mereka agar menegakkan
patung-patung atau suar. Suar itu gambar-gambar bentuk. Yang kemudian patung-patung itu ditempatkan di majlis yang biasa mereka bertemu. Dan memberikan nama sesuai dengan namanya masing-masing. Dan ini memang nama mereka, lima-limanya. Ini nama tokoh agama pada saat itu. Orang-orang baik. Mereka pun melakukannya, yaitu kaum mereka melakukannya, yaitu membuat patung. Saat itu belum disembah. Hingga setelah mereka meninggal dan ilmu dilupakan, maka patung-patung itu mulai disembah. Bagaimana penyembahannya? Jangan antum pikir ruku, sujud, begitu enggak. Mereka sebenarnya dalam pikiran mereka meminta kepada Allah. Tapi harus melalui 5 orang tadi. Ya. Seperti kata orang sekarang, kalau mau dapat bantuan dari bupati, letakkan proposal itu ke ajudannya. Atau minimal kepada Pak Kepala Desa. Kalau nyampe lagi. Ya. Ini anggapan mereka. Maka mereka pun menggunakan patung-patung itu sebagai apa? Perantara. Ingat, kesyirikan yang pertama kali terjadi itu bukan menyembah langsung kepada selain Allah. Tapi meminta kepada Allah melalui apa? Berhala. Ini untuk membantah orang-orang yang minta ke kuburan. Kan kami hanya menjadikan wasilah nih kuburan. Kita jawab, kaum Nabi Nuh juga begitu. Kaum Nabi Nuh juga demikian. Kemudian ditambahkan oleh Ibnu Qayyim, banyak dari ulama salaf yang berkata atau berpendapat tentang ayat tadi. Mereka adalah orang-orang soleh di kalangan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Manakala mereka meninggal, orang-orang beriktikaf, berdiam diri. Mereka beriktikaf di kuburan-kuburan itu. Kemudian mereka membuat patung-patung. Manakala waktu berlalu begitu lama. Ya, waktu berganti. Generasi juga berganti. Maka mereka menyembahnya. Mereka apa? Menyembahnya. Ya, awalnya dibuat begitu saja. Kemudian mereka biasa etikaf di situ. Yang kemudian mereka berbuat syirik. Oleh karena itu, orang yang ke kuburan itu seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang orang ziarah kubur. Kan ada berapa? 4 kan. Yang pertama, ziarah kubur yang sunnah. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Kemudian kita doakan kebaikan buat mereka. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Lalu kita mengingat bahwa kita juga akan mati seperti dia. Ini disunnahkan. Karena Nabi SAW mengatakan, Fazuruha fa innaha tudzakkirkumul maut. Berziarahlah ke kuburan, karena dia mengingatkan kalian kepada kematian. Ini yang sunnah. Yang kedua, yang persis di awalnya kaum Nabi Nuh. Sebelum menyembah. Yaitu datang ke kuburan bukan untuk meminta ke sana. Bukan untuk minta ke kuburan atau menjadikan wasilah. Tapi memanfaatkan suasana kubur karena sepi dan sunyi, berdoa kepada Allah. Ya. Mungkin di kuburan itu ada pohon beringin yang dikasih deker gitu. Ya. Karena kalau doa di rumah selalu dengar ocehan istri karena ada orang belanja. Lagi doa, akhirnya ke kuburan. Dia bersepi-sepi di sana. Ini bid'ah. Ini perbuatan apa? Bid'ah. Dan ini bisa seperti kisah kaum Nabi Nuh di awal. Ketiga, menjadikan kuburan sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah. Dan ini setelah terjadi kesyirikan. Dan yang lebih parah, meminta langsung kepada kuburan. Ini yang keempat. Seperti orang mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani, ya Adawi, ya terus. Itu minta langsung kepada selain Allah.
Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan syirik ini. Dari athar Ibnu Abbas di atas, Imam Bukhari dan juga riwayat athar Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari di atas ini, kita bisa mengetahui tentang sikap kaum Nabi Nuh yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh di antara mereka. Mereka membuat patung-patung dan gambar-gambar yang mereka pasang di majelis-majelis mereka, menunjukkan kepada kita bahayanya menggambar. Maksud menggambar makhluk hidup. Bahaya memasangnya di dinding. Bahaya memasang patung-patung di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Dan bahwa hal itu bisa menyeret kepada perbuatan syirik. Pengagungan kepada patung dan gambar-gambar tadi bisa meningkat bertahap, lalu menyeret mereka kepada penyembahannya, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Saya teringat di daerah kita itu, ya daerah kami di sana ada raja yang begitu karismatik, raja biasa. Mungkin di awal-awal itu raja meninggal, ya tidak begitu diistimewakan. Tapi akhir-akhir ini kuburannya itu di apa ini namanya? Ini tanda satu ini. Ini apa namanya? Diukur hasta ya. Ya. Jadi kalau orang mau cari jodoh, dia cari dulu jodohnya itu, lihat dulu wanita. Nanti ke kuburan itu dia sambil ingat wanita itu, kalau dapat satu tanda ini dengan tangannya, berarti itu jodoh dia. Ya. Gimana kalau orang pendek tidak dapat ya? Pendek tangannya gitu. Itu jadi tempat keramat sekarang. Jadi dibuatkan tempat masuk kubur itu, kalau orang sini kan meminta ke kuburan, masuk pintu kayak biasa, sini ada kuburan di dalam. Itu kuburan itu dibuat bangunan setinggi ini. Jadi setinggi ini bangunan. Pintunya segini. Jadi kalau kita masuk langsung ruku di hadapan kubur. Jadi kalau kita masuk langsung ruku. Jadi begini merunduk. Ya. Padahal dia raja biasa aja, raja dulu yang menguasai daerah Bima itu. Tapi akhir-akhir ini dijadikan apa? Tempat keramat. Terutama mereka yang separtai dengan anak keturunannya. Kalau mau jadi caleg, ke sana dulu. Tawasul, semuanya ke sana dulu. Minta kepada dia untuk meloloskan mereka jadi anggota dewan. Ini terjadi kesyirikan. Padahal itu kuburan biasa dulu. Yang kemudian diagungkan. Karena diketahui sebagai para raja. Ini bahayanya membuat patung-patung dan juga gambar-gambar. Dari sinilah Islam mengharamkan menggambar makhluk hidup. Dan melaknat pembuatnya. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang membuat patung dan gambar makhluk hidup. Padahal ini dosanya adalah dosa saddu dzari'ah. Ingat ya. Ini dosa apa? Saddu dzari'ah. Menggambar, membuat patung. Itu dosanya bukan jenis zatnya. Zat dosanya adalah menyembah kan. Orang yang membuat belum tentu dia menyembah. Ya enggak? Ini orang-orang yang membuat patung di pinggir jalan yang dijual-jual kepala kuda, kepala apa itu. Itu belum tentu mereka menyembahnya. Tetapi mereka membuat wasilah untuk disembah oleh orang. Nah yang dilarang oleh agama ini adalah wasilahnya. Ternyata wasilahnya adalah dosa besar. Dan tidak ada di situ diberikan kelonggaran. Terutama membuat patung. Karena ada dosa besar, wasilahnya juga dosa besar. Seperti zina. Seperti apa? Zina. Zina itu kan dosa besar. Tapi ada waktu tertentu, keadaan tertentu, boleh melakukan wasilahnya. Apa wasilahnya? Perkenalan, pacaran,
melihat betis wanita, melihat apa? Tangan wanita ketika apa? Nazar. Waktu nazar dilihat dulu enggak? Dilihat dulu, jangan sampai beli kucing dalam karung. Ya kan? Itu melihat hukum asalnya haram enggak? Haram. Tapi ketika mau dinikahi, dibolehkan. Tapi jangan jadi abu nazar. Ya. Itu dosa, ada kelonggaran ketika ada tujuan menikahinya. Tapi begitu perbuatan syirik, ditutup semuanya. Tidak ada diberikan kesempatan. Terutama membuat patung. Membuat patung di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, semua itu akan menyeret manusia kepada perbuatan syirik. Maka Islam mengharamkan semua itu. Dan melaknat pembuatnya. Mengancamnya dengan ancaman yang paling berat. Bahwa mereka adalah orang-orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat. Karena nanti kan dimintai oleh Allah, mana nyawanya? Kasih nyawa kalau kalian bisa. Hal ini dalam rangka menutup jalan atau sarana kepada syirik. Dan menjauhi sikap menyaingi Allah dalam menciptakan. Lihat, orang yang membuat gambar itu ada dua kesalahan. Kesalahan pertama, dia membuat sarana kepada perbuatan syirik. Kesalahan kedua, dia menjadi pesaing Allah dalam membentuk ciptaan yang bernyawa. Yang boleh menciptakan yang bernyawa hanya siapa? Hanya Allah. Ya. Nah, dia membuat yang seharusnya memiliki apa? Nyawa, yaitu patung. Kisah di atas menunjukkan kepada kita kesungguhan syaitan untuk menyesatkan anak manusia dengan cara bertahap. Dia sabar. Setan itu sabar. Sabar setan itu menyesatkan kita. Dari mana kita tahu dia sabar? 10 generasi dia tunggu. Satu generasi, kalau zaman kita ini, 1 abad 100 kan tadi? 100 tahun. Kalau disamakan dengan generasi kita, berarti ada 1000 tahun iblis itu apa? Sabar. Kalau seperti kita, abadnya. Tapi kornun itu diterjemahkan dengan generasi. Sedangkan satu generasi di zaman Nabi Nuh itu saja, Nabi Nuh berumur lebih 1000 tahun. Kurang lebih 1000 tahun. Karena yang disebutkan dalam Al-Quran 950 tahun itu umur dakwahnya, bukan umur Nabi Nuh. Ingat ya, 950 tahun umur apa? Dakwahnya. Lamanya beliau berdakwah. Nah, itu generasi Nuh, Nabi Nuh AS. Nah, kalau mengikuti abad, mengikuti umur Nabi Nuh, berarti satu generasi ada 1000 tahun. 10 jadi 10.000. Maka para ulama mengatakan, lamanya kesabaran iblis itu puluhan tahun lama. Puluhan ribu tahun. Bukan 1000 tahun. Atau bisa katakan ribuan tahun. Lebih daripada 10.000 tahun. Dia sabar. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Dia menanti sikap apa yang ada pada anak keturunan Nabi Adam yang bisa dia manfaatkan. Ternyata sikap tersebut adalah sikap mencintai orang soleh secara berlebihan. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh iblis setiap waktu sampai hari ini. Antum tanya kepada orang-orang minta ke kuburan itu, alasannya apa? Karena cinta kepada wali Allah. Maka Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitabnya yang lainnya, itu kitab Usul Sittah, ya, 6 landasan utama dalam kitab Usul Sittah. Beliau mengatakan di poin pertama, di tengah-tengah poin pertama, setelah beliau jelaskan bahwa
Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang tauhid secara gamblang, demikian juga syirik. Dan itu dapat dipahami oleh orang awam sekalipun. Lalu beliau katakan setelah itu, "Thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara, adhara lahum syaitanu at-tauhid fi surati taqsir salihin, wa adhara lahum syirka billah fi surati muhabbati salihin wa atba'i." Kata beliau, kemudian setelah terjadi kebodohan merajalela di tengah-tengah umat ini, syaitan tampil menampakkan tauhid itu seakan-akan melecehkan orang soleh. Jadi kalau antum bertauhid kepada Allah, antum tuh dianggap menghina para wali. Kenapa? Karena tidak meminta kepada kuburan. Bahkan melarang orang lagi. Ya kan? Maka dianggap kurang ajar. Atau mengurangi hak para wali. Sebaliknya, kata beliau, dan syaitan menampakkan kesyirikan dalam bentuk mencintai orang-orang soleh. Dan ini yang dimanfaatkan oleh iblis waktu itu. Dia melihat mereka begitu mencintai tokoh mereka. Dan dia pun memerintahkan manusia agar membuat patung tadi. Dalam waktu itu tidak langsung, kalian setelah itu sembah ya. Nggak akan ada orang yang mau menyembah kalau gitu. Kenapa? Karena mereka tahu tempat berdoa hanya kepada Allah. Dan itu tidak dilakukan iblis kepada yang membuat patung. Setelah pembuat patung itu meninggal dunia, iblis memberitahukan kepada pengikutnya, dulu ayah kalian, nenek moyang kalian kalau mau minta kepada Allah, mereka mendatangi patung 5 orang ini. 5 orang soleh. Maka terjadilah kesyirikan merajalela di zaman itu. Sampai hari ini. Maka oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, terjadinya perselisihan ideologi dan keyakinan itu terjadi di zaman Nabi Nuh. Ingat tuh. Sebabnya adalah karena cinta yang berlebihan kepada orang soleh. Ini menunjukkan bahwa perbuatan maksiat kepada Allah tidak hanya terjadi karena melakukan larangan, tapi juga terjadi karena salah melakukan perintah. Dan itu lebih parah daripada orang yang melakukan apa? Larangan seperti minum khamar, judi, semua dosa. Tapi ada orang yang lebih besar dosanya, yaitu dia beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak diridai Allah. Sama enggak kisahnya Nabi Nuh dengan orang zaman ini? Sama, polanya sama. Zaman Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW sampai hari ini sama. Alasannya adalah menjadikan orang soleh sebagai apa? Wasilah ketika meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa gulu kepada orang-orang soleh itu termasuk sesuatu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Intinya adalah berlebihan. Dan larangan itu larangan saddud dzari'ah. Ingat, larangannya apa? Saddud dzari'ah. Makanya sholat di masjid yang ada kuburannya bukan karena zat sholat di masjid yang ada kuburannya, tetapi sholat di tempat yang ada kuburannya itu adalah sebagai wasilah kepada kesyirikan. Anda yakin kalau antum sholat di masjid yang ada kuburannya, antum tidak akan meminta kepada kubur itu. Tetapi membuat kuburan di masjid itu sebagai wasilah kepada kesyirikan. Apalagi kuburan itu diketahui dikeramatkan oleh orang. Tiba-tiba datang sholat di situ para ustadz salafi. Orang, ternyata udah bisa nih, udah dibolehkan buat tawasul kepada kuburan. Itu yang disalahpahami oleh orang awam. Ya, ini orang-orang Wahabi ini udah sholat di sini. Padahal kita tidak tahu kalau di situ ada kuburan. Ya kan? Itu aja bisa memfitnah, apalagi kita sengaja sholat di situ. Ya. Sekira itu yang bisa saya sampaikan. Fadhal, ada pertanyaan. Silakan, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Taib, dijauhkan lebih baik. Taswir itu ulama kontemporer memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang taswir foto. Karena dia tidak diukir, dia dikopi. Tapi yang lebih baik adalah seperti yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, ya, atau yang lainnya, dihindari lebih baik foto-foto itu dipajang. Foto-foto itu Pak dipajang. Iya, kalau memang punggungnya doang enggak apa-apa. Iya, kalau ada dihindari. Kalau ada dihindari, dijauhkan karena kita ingin lebih baik, lebih sempurna. Oh itu enggak terlalu kelihatan. Enggak terlalu kelihatan. Iya. Kita kembali ke hukum foto deh. Foto itu para ulama khilaf tentang foto yang dicepret, ya, dengan foto yang diukir. Karena foto yang diukir itu adalah ukiran. Tapi yang terbaik saya sih lebih kepada pendapat Ustadz Yazid yang mengatakan al-azimah. Azimah itu apa? Hati-hati. Ya. Karena khawatir nantinya foto-foto kita juga dijadikan jimat sama orang. Makanya ustadz sekarang supaya fotonya tidak dijadikan jimat, dakwanya harus sedikit tegas. Supaya orang nantinya, kita keramatkan foto. Enggak, ini Wahabi ini. Gitu. Seharusnya begitu. Supaya apa? Supaya tidak dikeramatkan orang foto-foto tersebut. Kalau zaman sekarang sulit memang untuk menghindari hal itu. Tapi setidaknya kita berusaha. Kita udah ngaji, lebih berusaha, lebih ketat lagi daripada yang belum ngaji. Cukup? Fadhal. Robot termasuk. Robot yang berbentuk ada matanya. Karena ada robot juga yang tidak ada matanya. Itu pembuat motor mobil itu robot juga sebenarnya, tapi tidak ada mata, tidak ada hidung. Dan juga kita tidak bersyahwat kepadanya. Sebenarnya semua patung kita tidak bersyahwat kepadanya. Tapi begitulah syirik. Hati-hati dengan itu semua. Termasuk itu. Akan dimintai pertanggungjawaban. Itu juga dibentuk dengan gaya kontemporer. Ada lagi? Yang lain? Dan saya pernah lihat foto saya juga dipajang di mana waktu itu ya. Waktu saya Idul Fitri. Di mana waktu itu? Saya lupa. Di baliho besar begitu. Kemudian saya waktu itu bilang agar fotonya diblurkan wajahnya. Wajahnya Pak dikasih blur. Karena sudah ganteng setengah di bawah angin hilang lagi nanti. Ada yang lain? Fadhal. Cukup ini? Pada waktu syuruk. Baik, Anda mau bertanya kepada antum. Siapa yang hafal nama 5 orang soleh? Yang hafal siapa? Nama kaum Nabi Nuh itu. 5 orang soleh tadi siapa? Yang antum harus ingat pertama kali bukan orang Sunda ya. Bahkan orang Arab juga belum tentu itu. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa jadi mereka itu suku kayak suku India gitu. Ya kayak gitu. Sebagian, tidak semua ulama ya. Karena mereka berselisih pandang. Nama ini nama Wad dan Suwa'an, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Siapa namanya tadi? Wad, terus Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr. Itu nama siapa itu? Nama orang soleh. Yang dibuatkan patungnya dan juga dibuatkan gambarnya. Ya karena itu memfitnah. Gambar itu apa? Memfitnah. Nah, ada lagi? Cukup? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.